Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baik nikmat iman dan Islam. Salawat dan keselamatanku terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Sahabat Siraja yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah tema kultum yang sangat kita butuhkan ilmunya di saat bulan suci Ramadan ini, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sahabat Siraja yang dirahmati oleh Allah SWT, memasuki bulan Ramadan ini ada baiknya kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah SWT. Sehingga puasa kita dari pagi hingga sore hari tidak hanya mendapatkan haus dan laparnya saja. Selain itu, puasa adalah ibadah yang hanya diwajibkan dalam 1 tahun sekali, yaitu dalam bulan suci Ramadan. Tentunya sangat disayangkan sekali jika puasa kita tidak memiliki sifat sempurna. Sangat disayangkan pula jika pada bulan yang disebut bulan suci dan setan-setan dibelenggu, puasanya kita batal karena kurangnya pemahaman kita tentang membatalkan puasa. Untuk itu, kita perlu menghindari diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, agar puasa kita tetap memiliki sifat sah. Dikutip dari kitab Fathul Qorib, kitab yang sangat populer di para pesantren Indonesia di seluruh Indonesia, yang ditulis oleh Abi Abdillah Muhammad bin Qasim, menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam anggota tubuh yang memiliki lubang. Nah, di sini dijelaskan juga macam-macam anggota tubuh yang dimaksud ialah seperti kerongkongan, lubang hidung, kedua telinga, kubul, dan dubur. Namun, jika sesuatu masuknya tanpa sengaja, lupa atau dipaksa, maka tidak memiliki sifat batal puasanya. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Muntah dengan disengaja akan membatalkan puasa, baik dilakukan dengan wajar atau tidak, baik dalam keadaan darurat atau tidak. Seperti dengan sengaja mencari bau busuk, yang lalu diciumi hingga muntah atau memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya agar bisa muntah. Menurut Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Qasim ini, berbeda jika muntah yang terjadi karena tidak disengaja, maka hal itu tidak dapat membatalkan puasa kita. Yang ketiga, melakukan hubungan intim suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Dan bagi seseorang yang melakukan hal tersebut pada siang bulan Ramadan, dikenai 2 hukuman loh. Yang pertama, mengqadha puasanya. Yang kedua, membayar kafarat atau denda. Nah, kafarat atau denda ini bersenggama di siang hari bulan Ramadan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memerdekakan budak atau hamba sahaya. Yang kedua, puasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan kepada 60 fakir miskin dengan syarat makanan bisa digunakan untuk zakat fitrah. Yang keempat, mengeluarkan sperma dengan disengaja. Maksudnya, mengeluarkan mani dengan sengaja adalah mencari sebab keluarnya. Akan tetapi, puasa kita tidak menjadi batal seandainya keluar mani tanpa disengaja. Jika ada seseorang yang bermimpi basah di siang hari saat ia sedang berpuasa, maka ia tidak batal dalam berpuasa. Yang kelima, hilang akal. Perlu teman-teman ketahui pula bahwa hilang akal ini terdapat menjadi 3 sebab. Yang pertama, hilang akal karena gila. Sengaja atau tidak disengaja, gila itu membatalkan puasa walaupun hanya sebentar saja. Yang kedua, hilang akal karena mabuk dan pingsan. Jika disengaja, maka mabuk dan pingsan ini membatalkan puasa biarpun sebentar waktunya. Seperti dengan sengaja mencium sesuatu yang ia tahu kalau ia menciumnya pasti mabuk atau pingsan. Namun, jika tidak disengaja, maka mabuk dan pingsannya akan membatalkan puasa jika terjadi seharian penuh dari subuh sampai waktu berbuka. Nah, yang terakhir, hilang akal karena tidur. Berbeda dengan gila tadi di atas, mabuk dan pingsan, maka hilang akal karena tidur tidak dapat membatalkan puasa walaupun terjadi seharian penuh dari waktu subuh hingga waktu ingin berbuka. Yang keenam, yaitu haid. Haid atau menstruasi termasuk juga hal yang membatalkan puasa. Jika seseorang perempuan pada saat sedang mengalami haid, maka puasanya batal secara seketika. Misalnya, haid datang beberapa menit menjelang waktu maghrib atau waktu berbuka, maka puasanya menjadi batal, akan tetapi berpuasanya tetap utuh.
Yang ketujuh ialah melahirkan. Melahirkan adalah hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu mengeluarkan bayi atau mengeluarkan bakal bayi yang disebut dengan keguguran. Misal, seorang ibu hamil sedang berpuasa tiba-tiba melahirkan di siang hari saat berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Yang kedelapan ialah nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nifas juga membatalkan puasa. Misalnya, ada orang yang melahirkan, ternyata setelah melahirkan tidak langsung keluar darah nifas karena ia mengira tidak ada nifasnya. Akhirnya ia berpuasa dan ternyata di saat ia sedang berpuasa, darah nifasnya pun keluar. Maka saat itu puasanya pun menjadi batal. Yang kesembilan ialah murtad. Murtad atau keluar dari Islam dapat membatalkan puasa. Misalnya, ada seseorang sedang berpuasa tiba-tiba ia berkata bahwa ia tidak percaya kalau ada Nabi Muhammad SAW ialah seorang nabi, atau ada orang yang sedang berpuasa tiba-tiba ia menyembah berhala, maka puasanya pun menjadi batal. Demikianlah hal-hal yang dapat membatalkan puasa menurut Abi Abdillah Muhammad bin Qasim dalam kitab Fathul Qoribnya. Dengan mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa ini, kita dapat menjadi lebih baik dan kita wajib menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Sahabat si Raja yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan pun hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf jika ada yang kurang berkenan bagi sahabat si Raja semua. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. Aku liqauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullah innahu ghafurur rahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.